Jika waktu tentara Romawi membunuh Yesus, posisimu ada di situ. Apakah kau ikut membunuhnya? Sebenarnya pertanyaan ini tidak relevan ya. Kenapa? Karena saya tidak hidup di zaman Yesus dan murid-muridnya hidup. Saya hidup di zaman yang berbeda, bahkan jauh. Tetapi saya akan coba menjawab pertanyaan ini agar Anda puas. Apakah saya ikut membunuh Yesus ketika posisi saya ada di situ pada waktu itu? Jangan saya deh. Kita melihat orang-orang yang mengasihi Yesus pada waktu Yesus disalib oleh tentara Romawi. Apakah mereka juga ikut ambil bagian di dalam penyaliban itu atau tidak? Menurut Alkitab jelas mereka tidak ikut ya menyalibkan Yesus. Karena kenapa? Karena mereka mengasihi Yesus. Mereka menganggap Yesus adalah nabi, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah guru, Yesus adalah rabi, bahkan lebih hebat dari para rabi-rabi Yahudi. Yesus banyak sekali menyembuhkan orang. Yesus banyak sekali menyembuhkan roh-roh orang-orang yang kerasukan setan dan lain-lain. Jadi mustahil orang-orang yang mengasihi Yesus, yang percaya kepada Yesus, terutama khususnya murid-muridnya, ke-12 muridnya, rasulnya, tidak mungkin ikut membunuh atau menyalibkan Yesus. Jelas itu tidak mungkin. Karena mereka mengasihi dan percaya Yesus itu Mesias atau Allah. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 27 sampai ayat yang ke-28, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jadi jelas orang-orang yang mengasihi Yesus pada waktu itu, yang menyaksikan, yang melihat, yang hadir pada waktu Yesus disalibkan saja, mereka tidak ikut menyalibkan atau membunuhnya. Apalagi saya yang hidup di zaman yang berbeda, Yesus hidup dan murid-muridnya. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus saja, yang mengasihi Yesus, mereka tidak ikut andil dalam penyaliban dan pembunuhan itu. Malah mereka bersedih, mereka menangis karena mereka kehilangan orang yang mereka sayang. Jadi tidak mungkin kita bisa ambil andil di dalam hal yang seperti itu sedangkan kita mengasihi orang itu. Bahkan murid-muridnya pada waktu itu tidak ada satupun murid-muridnya yang ikut andil dalam membunuh. Bahkan kalau bisa mereka membela Yesus. Waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi di Getsemani, jelas murid-muridnya membela Yesus agar Yesus tidak ditangkap atau Yesus tidak disalib. Petrus mencoba menghunus pedang dan Alkitab mencatat ternyata waktu Petrus melawan salah satu prajurit dari tentara Romawi, telinganya putus. Dan yang paling aneh, kalau Yesus mau dibela, kalau Yesus tidak mau ditangkap, ya tidak mau disalib atau tidak rela untuk disalibkan, harusnya Yesus justru bangga dengan apa yang dilakukan Petrus. Justru sebaliknya, Yesus memarahi Rasul Petrus dan berkata kepada Rasul Petrus, "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk mengirim ke-12 pasukan malaikat untuk menolong aku?" Jadi jelas bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah dasar atas karena cinta atau kasih Yesus kepada umat manusia. Sehingga ketika ia ditangkap, ia tidak perlu meminta pembelaan dari manusia, bahkan terhadap murid-muridnya. Dan dalam penyaliban Yesus Kristus, murid-muridnya juga tidak terlibat dalam penyaliban dan pembunuhan. Meskipun posisi mereka pada saat itu mereka ada di situ. Nah, jadi pertanyaan ini sebenarnya itu pertanyaannya cocok untuk para murid-murid. Apakah murid-muridnya ikut membunuh atau ikut menyalibkan Yesus karena posisi mereka ada di situ? Jelas tidak.
Dan oleh karena kematian Yesus di atas kayu salib, ya, sehingga penyelesaian dosa di atas kayu salib adalah menjadi satu-satunya cara Allah dalam menghukum dosa. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Artinya upah dosa maut, kematian. Dan eh, oleh karena semua orang telah berbuat dosa, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang berdosa harus dihukum dan hukumannya mati, masuk neraka. Tetapi Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi ciptaannya. Allah mengasihi gambar dan rupa yang Ia ciptakan sejak pertama sekali. Sehingga Allah berjanji akan kirim juru selamat. Dia akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelesaikan dosa manusia lewat penghukuman di atas kayu salib. Satu-satunya agama di dunia yang hanya bisa memberikan jaminan kepastian masuk surga kepada seluruh umat manusia, yaitu hanya ada di dalam Alkitab dan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ya, dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti, ya, akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah ini berbicara tentang penghukuman Allah, yaitu tentang bagaimana dosa harus dihukum dan manusia berdosa harus masuk neraka. Ayat 10, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi dalam Alkitab dikatakan 2 kali bahwa pasti akan diselamatkan dari murka Allah, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi sekali lagi bahwa satu-satunya agama di dunia, ya, satu-satunya Tuhan yang memberikan jaminan kepastian masuk surga kepada umat manusia itu hanya bisa diperoleh dan didapatkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain, hanya ada di dalam Yesus. Kepastian itu bisa diperoleh dengan cara yaitu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu bertobat? Bertobat artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali. Ingat, bertobat itu menyesali. Saya menyesal, ya, saya orang berdosa. Saya harus mengakui, kita harus mengakui bahwa saya orang berdosa. Bertobat dan berjanji tidak melakukannya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa saya. Dan sekarang saya hidup bagi Yesus. Sejak saat itu, maka kepastian masuk surga sudah Anda peroleh karena Anda sudah ada di dalam Yesus Kristus. Apakah ketika kita sudah bertobat percaya Yesus, kemudian kita bebas berbuat dosa? Jelas tidak. Kenapa? Karena Alkitab menuntun orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu dituntun memiliki karakter yang kudus, yaitu meneladani atau mencontohkan kehidupan Yesus Kristus. Kiranya Anda setelah menonton video ini memperoleh kepastian masuk surga, bukan malah mudah-mudahan dan tidak memiliki kepastian. Dan kiranya jawaban ini cukup untuk menjawab dan memuaskan Anda. Tuhan Yesus memberkati.